Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa Fatwa TV, penyimak, pendengar, dan siapapun yang bersama kami di kesempatan malam hari ini, selamat berjumpa kembali dalam program kita malam hari ini. Kali ini kita berjumpa dalam episode live interaktif keimanan, doa, dan zikir yang diampuh oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini pemirsa, seperti biasa kurang lebih 1 jam ke depan Anda bisa manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk bisa mengambil faedah ilmu sebanyak-banyaknya berkaitan dengan tema kita. Kemudian dalam kurun waktu 1 jam ini pula kita berikan kesempatan sekaligus mengundang Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Line telepon kami buka di 033154460087. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui jalur website di www.dewanfatwa.com. Dan sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan malam hari ini pemirsa dimanapun Anda semuanya berada, kita akan sapa terlebih dahulu pemateri kita yang sudah hadir di studio Fatwa TV Jember malam hari ini, dan Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Sehat Ustaz ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Aktivitas lancar mendekati akhir tahun Ustaz? Lancar dan juga perkuliahan telah berakhir. Ini pekan terakhir, insya Allah 1 pekan lagi kita akan UAS insya Allah. Masya Allah. UAS. Setelah UAS libur Ustaz? Tidak, setelah UAS koreksi. Koreksi ya. Bagi mahasiswa libur, tapi iya, bagi ustadznya nggak ada libur nih Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barak. Nah, ya malam hari ini pemirsa kita juga ingin menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia yang turut merilai dan juga menyebarkan dakwah dari Fatwa TV malam hari ini. Selamat bergabung untuk Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, Radio Mas FM Seragen, dan juga media-media lain yang mungkin merilai acara kita. Nah, sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembuka malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Nah, syukran barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kita senantiasa mengucapkan dalam salat yang merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, yaitu memohon hidayah kepada siratul mustaqim dan keselamatan dari jalan yang sesat dan yang menyimpang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah ya Allah, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa maksud jalan orang-orang yang dimurkai yaitu kaum Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Dan maksud orang-orang yang sesat kaum Nasara yang mereka beribadah tanpa ilmu. Ayat yang mulia ini para pemirsa dan juga para pendengar adalah ayat yang menjelaskan jalan
kebaikan dan dua jalan kesesatan. Jalan kebaikan, jalan orang-orang yang beriman, para nabi, orang-orang solehin, yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Kemudian jalan yang sesat, dua jalan yang menyimpang, jalan orang yang mengetahui al-haq, kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Kemudian jalan orang yang beramal tanpa ilmu. Ayat yang mulia ini ya memerintahkan kita untuk ya menyelisihi kedua jalan tersebut dan menyelisihi tata cara, pola hidup, tradisi, kebiasaan, ya, akidah, keyakinan, ritual orang-orang yang sesat dan orang yang dimurkai oleh Allah, kaum Yahudi dan Nasara. Oleh karena itu merupakan konsekuensi iman, ya, dan merupakan bukti bahwa kita mengikuti ajaran Allah, agama Islam yang mulia ini adalah kita menyelisihi cara hidup orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, kaum Yahudi dan Nasara. Tidak boleh kaum muslimin ikut-ikutan menyerupai mereka, ya, mengikuti tradisi dan budaya mereka atau ritual-ritual mereka, karena semua hal itu bertentangan dengan makna ayat yang kita bacakan tadi. Oleh karena itu, konsekuensi dari keislaman seorang muslim adalah dia harus menyelisihi jalan hidup, pola hidup, budaya, tradisi orang-orang yang dimurkai atau orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang memiliki kemuliaan, keagungan, izzah dengan keislaman kita. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kita sampaikan terima kasih Ustaz atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Dan ini menjadi hal yang sangat penting, urgent untuk sama-sama difahami oleh umat muslim, Ustaz, ya, bahwa sejatinya bentuk toleransi itu tetap ada batasannya. Dan sebagai seorang muslim kita punya identitas yang memang identitas ini tidak boleh dilanggar batasan-batasannya, Ustaz, ya. Sangat betul sekali. Nah, jadi memang semua itu ada batasannya. Ada rambu-rambu yang harus ditaati. Dan juga ya batasan-batasan yang itu juga harus dipatuhi. Tidak boleh dilanggar. Terlebih lagi bahwa Allah Azza wa Jalla memuliakan kita dengan iman Islam ini. Dan keislaman itu adalah kemuliaan bagi kita. Maka orang yang mulia tidak boleh menghinakan dirinya, merendahkan dirinya dengan mengikuti orang-orang yang dihinakan oleh Allah dan direndahkan oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum, Ustaz, ya. Taib, ya, pemirsa sekali lagi semoga nasihat ini menjadi satu hal yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan agama Islam dengan sepenuhnya, termasuk dengan aturan-aturan dan juga batasan yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Nah, malam hari ini sekali lagi kita juga undang pemirsa, penyimak, pendengar dimanapun Anda semuanya berada untuk bisa bersama-sama mendukung dakwah kami di rekening aktif Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan jangan lupa pemirsa Anda bisa konfirmasi di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda 0838 0600 0003. Atas bantuan, dukungan termasuk doa kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya baik pemirsa, malam hari ini kita sudah buka line telepon. Kita persilakan Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Silakan 0331544687 sudah kami buka. Dan mohon sebelum Anda bertanya, pemirsa untuk mengecilkan volume radio atau televisi Anda terlebih dahulu agar tidak mengganggu suara. Kemudian kita batasi ya satu penelpon, satu pertanyaan. Nah, sambil menantikan penelpon, Ustaz, kita bacakan dulu pertanyaannya sudah masuk di meja redaksi kami dewanfatwa.com. Yang pertama, Ustaz, dari saudara Abdullah di Jakarta Pusat. Bismillah, Ustadz, setiap zikir pagi petang itu kan ada bacaan 1 kali ayat kursi, kemudian ada 3 kali Al-Ikhlas, ada 3 kali Al-Falaq dan 3 kali An-Nas. Apakah boleh Ustadz saat itu kita juga meniatkan untuk meruqyah diri sendiri atau ruqyah mandiri, karena bacaan buat ruqyah mandiri itu sama. Terus posisi tangan dibuka dan dihembus seperti
kita melakukan zikir sebelum tidur, Ustaz? Nah, Atau ini harus dilakukan secara terpisah, Ustaz? Bagaimana? ya, terima kasih kepada saudara Abdullah. Abdullah, Ustaz. Nah, yang bertanya tentang bacaan zikir di pagi dan petang hari, yaitu ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, apakah membaca zikir tersebut boleh ya sekaligus kita niatkan untuk meruqyah diri, sehingga kita mengangkat tangan dan berdoa, ya. Atau setelah kita membaca ayat-ayat tadi, kita meniupkan ke dua telapak tangan kita, kemudian mengusap ya sekujur badan kita. Pertama, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah bahwa zikir ini tentu ada tata caranya dan kaifiyahnya. Dan kita tidak mendapatkan dalam tuntunan Nabi SAW waktu membaca zikir pagi tersebut melakukan dengan cara yang demikian itu. Yang kita dapatkan adalah beliau membaca ya sebelum tidur di antara ayat kursi, kemudian membaca 3 surat yang kita sebutkan tadi, masing-masing 3 kali, kemudian meniupkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau menggunakan kedua telapak tangan tersebut mengusap ya seluruh badannya. Itu yang terdapat. Maka dalam hal ini, karena zikir pagi tersebut itulah waktunya, dan juga telah dijelaskan bahwa Nabi tidak melakukan yang seperti itu, maka tentu kita tidak melakukannya. Nah, tidak melakukannya. Adapun pada hakikatnya doa pagi dan petang hari dengan membaca ayat-ayat tersebut, itu pada dasarnya kita sedang bermohon kepada Allah perlindungan. Kita sedang memohon kepada Allah agar kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis itu sudah masuk ya ke dalam usaha kita, upaya kita untuk selamat dari berbagai gangguan dan kejahatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu namakan ruqyah mandiri atau tidak namakan, pada dasarnya kita telah meruqyah diri kita sendiri. Karena manfaat dari doa yang kita baca tersebut, ayat yang kita baca tersebut, itu merupakan keselamatan bagi diri kita semua. Bahkan dalam sebagian zikirnya disebutkan, ya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin ru'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa fi dini wa dunyaya wa ahli, dan seterusnya. Jadi ya hayy qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi pada saat kita memohon kepada Allah perlindungan dan keselamatan bagi diri kita, dan tujuan dari ruqyah tersebut apa? Adalah keselamatan. Ya, agar Allah menjaga keselamatan diri kita, kesehatan diri kita. Jadi tidak dilakukan dengan apa yang diutarakan tadi, tapi sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Adapun di malam hari sebelum tidur, maka ya melakukan dengan tata cara membaca 3 kali, kemudian meniup ke kedua telapak tangan, kemudian mengusap dengan kedua tangan tersebut sekujur tuh badan kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ya. Kemudian ini ada pertanyaan tertinggal, Ustaz. Ya, nah. Masih dari orang yang sama, sebelum tidur Ustaz membaca surat Al-Mulk, apakah itu dilakukan tepat sebelum tidur atau bisa lain, Ustaz? Surah Al-Mulk ini apakah diamalkan, ya, dibaca sebelum tidur? Nah. Ya, memang terdapat dalam sebagian riwayat, tapi itu ya sebagian ulama mengkritisi, yang melemahkan riwayat tersebut. Tapi kalau sesekali dibaca, ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, akan tapi yang sudah jelas kesahihannya yang membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, kemudian membaca 3 ayat dari Qul huwallah, 3 surat dari surat yang Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Itu. Tapi sesekali karena ada sebagian riwayat, ya. Tapi sebagian jelaskan tadi, sebagian mengatakan itu dhaif, tidak sahih, sebagian mengatakan itu ya hasan hadisnya. Nah, terlepas dari perbedaan ya hukum para ulama tentang hadis tersebut,
Tapi kalau dilakukan sesekali, tidak dirutinkan, maka mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Abdullah di Jakarta Pusat. Dan malam hari ini Ustaz, kita sudah tersambung bersama penelpon pertama kita dari Riau, Ustaz. Ada Ibu Rosni. Nah, Baik, kita sapa. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rosni, pertanyaan Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, bagaimanakah tata cara berdoa dan berzikir yang disyariatkan Rasulullah? Ya, yang jadi pertanyaan saya sekarang, umpamanya dari hadas kecil dan hadas besar, ataupun menghadap kiblat, ataupun duduk yang bagus itu. Mohon penjelasannya. Ustaz, apakah didapat pertanyaan Ustaz? Atau perlu diulang? Ya, coba tadi Ibu diulangi lagi. Ya, Ibu silakan Tata diulang. cara. Tata cara. Bagaimana tata cara kita berdoa dan berzikir yang disyariatkan Rasulullah? Tata cara berdoa dan berzikir. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah. Ataupun harus menghadap kiblat, ataupun harus duduk dengan benar gitu. Ustaz. Nah. Baik, iya Ibu, terima kasih Ibu Rosni pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosni di Riau. Pertanyaan bagus sekali ya. Ini sebagai pertanda bahwa beliau orang yang di antara orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh ya untuk meneladani Rasul, sehingga bertanya bagaimana tata cara ya beribadah, dalam hal ini itu berdoa dan berzikir. Barakallahu fiik ya para para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pertama, tentunya berzikir. Ya, Allah perintahkan kita banyak berzikir, dan orang-orang yang beriman tersebut yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, mereka berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Nah, dan Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyani, atau yahmadullah fi kulli ahyani, yaitu berzikir memuji Allah dalam setiap keadaannya. Nah, sehingga kita mendapatkan ya bagaimana ya begitu banyak zikir-zikir bacaan Nabi SAW, bagaimana masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, pagi, petang hari kan begitu, di malam hari sebelum tidur, bangun tidur, mau makan, mau bersafar, menjenguk orang sakit, dan seterusnya, masuk pasar, banyak sekali. Sehingga disebutkan bahwa itu merupakan ya amal al-yaumi wa laylah, amalan ya rutinitas Nabi SAW di setiap harinya, pagi dan petang, malam dan siang. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita berdoa tersebut? Ya, tata caranya apakah harus suci dari hadas besar, hadas kecil? Kemudian apakah harus menghadap kiblat? Tentunya tidak diragukan dalam berzikir dan berdoa itu sangat diutamakan seorang dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci, baik dari hadas besar atau hadas kecil. Nah, adapun membaca Al-Quran tentu dalam keadaan hadas besar tidak diperbolehkan. Ya, dia seorang junub tidak boleh baca Al-Quran. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dia harus mandi terlebih dahulu. Adapun jika dia hadas kecil, ya, maka perkataan yang rajih, yang kuat diperbolehkan. Tapi tentu lebih utama, sangat dianjurkan seorang tatkala membaca Al-Quran tentu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Adapun dalam berzikir, tentu bukanlah syarat sahnya berzikir seorang dalam keadaan suci, dalam artian ya suci dari hadas kecil. Ya. Maka dalam hal ini, dalam perjalanan, dia kala berdiri, dalam keadaan duduk, berbaring, dia berzikir. Kendati mungkin ya batal wudunya, dia dalam keadaan berwudu. Tapi tentu diutamakan seorang senantiasa dalam keadaan berwudu. Nah, kemudian apakah dianjurkan menghadap kiblat? Ya, tidak diwajibkan.
tidak diwajibkan, ya. Bukanlah di antara tata cara berdoa harus menghadap kiblat, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram, tentu dalam keadaan salat. Ya, dalam kiblat salat adalah yaitu Ka'bah. Adapun berdoa maka tidak ada kiblatnya di sini. Kita berdoa ke arah mana saja. Ya. Yang penting kita meyakini apa doa yang kita bacakan, kemudian kita berdoa kepada Rabb yang Maha Tinggi, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya kita duduk, ya, menghadap kiblat, ya, hal yang baik. Pada dalam keadaan baca Quran misalnya atau berzikir, karena mungkin di waktu baca Al-Quran dia mungkin ya membaca sajdah, maka sajdah dia sujud menghadap ke kiblat, ya, seperti itu. Jadi diutamakan, bukan hal yang wajib, nah, dan bukan pula hal yang terlarang bila dia tidak menghadap kiblat. Tapi bila dia melakukan hal itu, hal yang baik, tidak ada masalah. Jadi intinya adalah boleh berzikir menghadap kemana saja dan juga berdoa, ya. Tapi tentu lebih utamakan adalah menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun dalam keadaan berzikir, dia boleh dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosni yang bertanya di Riau tadi. Ya, pemirsa, kita masih undang Anda, silakan malam hari ini yang ingin bertanya, berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz berkaitan dengan keimanan, doa dan zikir. Ada hal-hal yang tidak Anda ketahui, silakan bisa langsung telepon 0331544608 masih kita buka. Baik, sambil menantikan penelpon, di kesempatan malam hari ini kita akan bacakan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang sudah masuk di www.dewanfatwa.com. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum, dari Fulana di Pasuruan. Nah, Ustadz, pertanyaan saya, apakah boleh mengambil doa-doa yang ada pada bacaan zikir petang sebagai bacaan doa di dalam sholat? Kemudian, apakah ada zikir setelah sholat syuruk? Demikian pertanyaan saya, Ustadz. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih dari Ukht Fulana ya, di Pasuruan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa secara spesial dan khusus adalah doa-doa di pagi dan petang hari itu dibaca pada waktunya di pagi dan petang hari. Maka dinamakan Adhkarus Sabah wal Masa. Menjadi pertanyaan, bolehkah kita menggunakan redaksi yang sama membaca doa tersebut di selain pagi dan petang hari atau di waktu sholat misalnya? Jawabannya insya Allah tidak ada masalah. Ya, karena itu semua mengandung ya doa-doa kebaikan. Tapi tentu lebih utama pada waktu yang telah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di waktu pagi dan petang hari. Tapi bila kita mengambil doa tersebut dan baca di waktu sholat setelah membaca doa-doa yang lain yang disyariatkan, ya, di waktu sholat tersebut, waktu sujud atau di penghujung sholat, maka itu tidak ada masalah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian doa yang kedua, apakah doa ada secara khusus setelah syuruk? Tidak ada. Ya, tidak ada doa yang khusus setelah syuruk. Ya, bahkan secara khusus juga doa yang selesai melaksanakan sholat sunnah itu tidak ada doa yang khusus. Di dalam sholat wajib, yaitu Rasulullah SAW begitu selesai melaksanakan sholat fardu, beliau astagfirullahaladzim. Kemudian juga bila mengucapkan ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, karena diperintahkan ya Mu'adz untuk membaca doa tersebut, tidak ada masalah. Sebagai riwayat disebutkan bahwa Rasul mengucap Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, ya Allah selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan para hambamu, ya, atau na'am. Maka jika itu diucapkan juga tidak ada masalah. Kemudian pada dasarnya doa-doa atau zikir yang kita ucapkan di waktu selesai sholat fardu itu merupakan ya doa pada hakikatnya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk saudari Fulanah yang bertanya dari Pasuruan tadi.
Kemudian kita masih persilakan Anda ada separuh perjalanan malam hari ini. Pemirsa manfaatkan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Anda mungkin bisa lebih jelas saat berkonsultasi kepada Ustadz. Line telepon masih kami buka 0331 544 6087. Dan malam hari ini kita masih di live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, sambil menantikan penelpon Ustadz, kita bacakan kembali dari saudari Siti Ustadz di Kabupaten Kulon Progo, daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz, bagaimana hukumnya sebelum membaca Al-Quran ini diawali dengan membaca surat Al-Fatihah Ustadz? Taib. Ya, terima kasih kepada saudari Siti ya di Yogyakarta. Barakallahu fiik. Apakah ya sebelum membaca surat Al-Quran ya itu membaca terlebih dahulu surat Al-Fatihah, ya itu bukan hal yang wajib dan bukan pula hal yang disyariatkan ya. Kendati Al-Fatihah merupakan ya surat yang pertama dalam Al-Quran, bukan berarti setiap baca Al-Quran itu memulai dengan Al-Fatihah, tidak. Jadi bahkan bila seseorang merutinkan hal itu dengan keyakinan bahwa sebelum baca Al-Quran harus baca surah Al-Fatihah dulu, kita katakan itu telah menyelisihi sunnah. Bukan membaca Al-Fatihahnya, tapi mengkhususkan merutinkannya. Nah, tapi tatkala tentu ya kita membaca dari awal Al-Quran, tentunya ya memulai dengan Al-Fatihah. Nah, adapun membaca Bismillah, maka membaca tersebut ya memulai setiap membaca awal dari surah Al-Quran. Nah, adapun ta'awuz yaitu hal yang harus kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Idza qara'tumul Qur'an fasta'idz billah. Nah, jadi apabila kita yang membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, adapun membaca surah Al-Fatihah tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk saudara Siti Ngalimah dari Kabupaten Kulon Progo, Indonesia. Dan malam hari ini Ustaz ada penelpon kembali yang sudah tersambung, kali ini dari kawasan Lampung. Ada Bapak Solihun, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih sudah menunggu Pak Solihun. Silakan Pak, pertanyaan Anda. Apakah diperbolehkan tatkala kita setelah sholat berjamaah berdoa bersama-sama? Maksudnya membaca zikir bersama-sama. Iya, apa ada tuntunannya gitu, Pak? Baik, ya, baik. Terima kasih Pak Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsiran ya kepada Pak Solihun di Lampung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah ada tuntunan ya doa secara bersama atau jamaah, doa jama'i selesai melaksanakan salat fardu? Kalau kita membaca tuntunan Nabi SAW, maka kita tidak mendapatkan beliau melakukan doa berjamaah atau zikir berjamaah. Ya, dalam artian beliau yang menuntun, memimpin sahabat, kemudian sahabat mengikuti apa yang menjadi arahan Nabi atau mungkin perintah Nabi. Tidak terdapat seperti itu. Nah, akan tapi para sahabat mendengar Nabi berzikir, mengucapkan doa, ya. Tapi beliau ya tidak memimpin para sahabat doa secara bersama. Maka dalam hal ini melakukan yang demikian itu menyelisih tuntunan Nabi SAW. Barang siapa yang ingin berdoa, berdoalah sendirian. Begitu yang dituntunkan Nabi SAW, begitu yang diperintahkan atau begitu yang dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau kita lebih ingin mengetahui secara lebih detail lagi, bahwa mengkhususkan ya berdoa setiap selesai sholat dikhususkan seperti itu, maka ini juga tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maksud berdoa di sini adalah ada doa-doa khusus yang kita baca ya setiap sholat, harus selesai sholat berdoa dulu. Karena sesungguhnya zikir yang dibaca Nabi SAW itu telah mengandung zikir dan doa itu sendiri secara otomatis ya. Seperti ya astaghfirullahaladzim, doa mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena doa tersebut, lihat doa tersebut para pemirsa bukannya sekadar permohonan saja. Ada doa masalah, ya doa ibadah, doa utsana. Doa puji-pujian itu doa. Ya. Kemudian begitu juga doa permohonan kita. Seperti itu. Dan ibadah, doa ibadah, seluruh ketaatan dan ibadah yang kita lakukan pada dasar itulah doa. Jadi kita harus memahami istilah doa tersebut bukan sekedar permohonan. Mungkin kita banyak memahami hanya permohonan, mengangkat tangan, memohon kepada Allah dan setiap penghujung solat. Bukan itu saja, berdoa di mana saja, kapan saja, ya. Terlebih lagi di waktu-waktu yang mustajabah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya tidak ada tuntunan doa berjamaah setelah melaksanakan salat fardu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Pak Solehin dari Lampung yang sudah bertanya tadi. Kemudian kita sapa penelpon ketiga kita malam hari ini. Nah. Dari kawasan Pacitan ada Ibu Rosmini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Ibu Rosmini. Ya, halo Ibu Rosmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu sebelumnya volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Ibu. Tolong dek. Iya. Baik, silakan pertanyaan Anda, Ibu Rosmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini pertanyaan saya ini bersambung, Ustaz, dengan pertanyaan yang waktu lalu atau beberapa minggu yang lalu, yang lampau, tentang doa sebelum salam. Ini kan bermacam-macam. Kalau yang hafal itu beberapa aja atau kalau bisa menghafal semuanya, apakah juga bisa dibaca di waktu sebelum salam? Baik. Terus yang kedua, Mohon maaf Ibu ya, kita batasin satu ya. satu. Iya, satu pertanyaan. Satu saja. Nah, iya, mohon maaf kalau begitu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan doa sebelum Taib, salam. ya, Ustaz. terima kasih kepada Ibu Rosmini ya di Pacitan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi inti pertanyaannya banyak doa-doa yang diucapkan sebelum salam gitu ya. Apakah itu boleh dibaca semuanya? Intinya doa-doa yang mengandung ya permohonan yang baik, kebaikan dunia dan akhirah, tidak ada masalah ya, boleh diucapkan, boleh dibaca di penghujung solat sebelum salam. Tentu yang lebih utama ya doa-doa yang singkat, padat ya, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat redaksinya dan padat maknanya. Nah, dan tentu lebih utama tatkala kita membaca redaksi doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memohon keampunan, doa yang beliau perintahkan kepada Mu'adz untuk dibaca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Kau berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal, sebagian min al-ma'thami wal maghram. Ya, jadi silahkan dibaca ya. Karena itulah waktu yang utama untuk berdoa. Nah, jadi tidak ada juga secara khusus ya, kecuali sebagian ulama menyebutkan berlindung dari 4 perkara yang telah disebutkan tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jadi tidak perlu membaca semuanya Ustaz ya, boleh dipilih Ustaz ya. Fattaqullaha mastata'tum. Tentunya ya ini terutama dalam salat ya, salat sunnah. Karena kalau salat berjamaah kita ya mengikuti imam. Setelah imam salam ya kita juga akan salam. Nah, seperti itu. Nah. Taib ya, semoga bisa difahami untuk Ibu Rosmini di Pacitan tadi. Kemudian ada penelpon keempat kita, ada Umu Yodi dari Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi pertanyaan Anda.
Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya begini Ustaz. Kita sebagai penjual suatu produk itu kan biasanya menjadikan produk itu foto-fotonya ada di media sosial, ada di spanduk. Itu bagaimana caranya melindungi foto-foto itu dan produk kita dari ain, Ustaz? Karena ada pernah terjadi dengan resep yang sama, cara yang sama itu gagal gitu. Sementara sebelumnya itu berhasil. Beberapa kali gagal itu jadi terpikir apakah ini kena ain atau bagaimana gitu. Ustaz. Sementara dia udah kemana-mana fotonya, Ustaz. Jadi bagaimana cara kita melindunginya? Nah, baik, terima kasih Muyodi pertanyaannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Ummu Yodi. Ana mengira tadi akan tentang masalah jual beli gitu ya, produk yang ternyata ya dari foto-foto produk tersebut Khawatir, ya, Ustaz, khawatir ya, terkena ain gitu ya. Pertama ya, wallahu alam apakah memang terjadi perubahan dari resep yang sama kemudian begitu dicoba ternyata gagal gitu. Apakah yang demikian itu disebabkan ain, itu ya juga tidak bisa dipastikan ya. Tidak dipastikan. Kendati kita tidak bisa mengingkari bahwa ain pandangan mata itu yang jelas bisa mempengaruhi baik melihat secara langsung atau kepada foto. Nah, di sini juga ya kita memperingatkan jangan ya kita bermudah-mudah dalam men-share atau meletakkan foto kita di status-status kita, mungkin anak kita atau mungkin keluarga kita dan yang lainnya. Nah, tapi tentunya dalam hal ini tatkala produk-produk tersebut ya kita share, ya kita memohon kepada Allah keberkahan. Ada baiknya kita mulai dengan ya bismillah. Kalau itu hal-hal yang baik ya, produk yang baik tidak masalah. Tapi tatkala mungkin terjadi hal-hal yang disampaikan tadi mungkin ternyata secara secara teorinya sama atau ramuannya sama misalnya, atau tapi tatkala dilakukan ya dibuat ternyata berbeda hasilnya, ya mungkin perlu di cross check kembali, mungkin ada sesuatu ya atau mungkin campuran yang mungkin agak berbeda, ya bisa seperti itu. Tapi intinya tidak bisa dipastikan apakah sebabnya itu hanya ain langsung atau mungkin tatkala ya terjadi membuat dengan resep yang sama mungkin ada sesuatu yang keliru, bisa itu menyebabkan berbeda hasilnya. Tapi tidak ada masalah tatkala seorang begitu menawarkan produk tersebut ya aja bismillah. Ya bismillah. Sehingga tidak satupun yang akan membahayakan ya bila terdapat di sana nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya tetap memohon kepada Allah keselamatan ya, keberkahan dalam usaha tersebut. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga berbagai ya hasil atau produk atau mungkin berbagai hal-hal yang kita tawarkan tersebut. Ya, jadi intinya memohon kepada Allah dan begitu meng-share foto-foto tersebut jangan baca bismillah ya, semoga diberkahi dan banyak ya pelanggan atau konsumen yang membutuhkan hal itu. Semoga bermanfaat. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz. Semoga juga bermanfaat untuk Ummu Yodi yang bertanya tadi dari Pekanbaru. Kemudian kali ini kita menuju ke Sumatera Barat, Ustaz. Ada Ibu Yanti sudah tersambung di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Yanti pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang zikir setelah sholat duha Ustaz. Bagaimana hadisnya? Zikirnya yang berlafaz Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yang dibaca 100 kali itu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti ya di Sumbar. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Emang sebagaimana yang diutarakan, disampaikan tadi, Allah lafaz zikirnya Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, itu doa ya, permohonan untuk keampunan dan juga agar Allah menerima taubat kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini khusus ya doa setelah sholat duha ya, atau kapan saja ya, di sepanjang hari ya kita banyak beristighfar ya. Memang terdapat dalam sebagai riwayat, tapi memang para ulama juga mengkritisi, dan kendati itu juga ya ada yang mensahihkan, tapi tidak khusus ya, zikir di waktu duha. Jadi intinya tidak ada lafaz secara khusus ya zikir diucapkan selesai sholat duha. Nah, tapi jika kita memohon istighfar, memohon keampunan dan juga agar Allah menerima taubat kita, hal yang baik kapan saja. Nah, terlebih lagi setelah kita melaksanakan sholat ya, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila juga yang demikian itu memohon keampunan kepada sebelum kita mengucapkan salam, Allahumma fili wa tub alayya, itu hal yang baik. Karena Nabi mengatakan bahwa ya ayyuhan nas tubu ila wastaghfiru fa inni atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marrah. Jadi 100 kali Nabi SAW dalam setiap hari beristighfar. Ini bukan membatasi dengan jumlah 100 kali. Dan itu tidak bisa dikhususkan dengan di waktu sholat duha. Ya. Tapi kalau kita mendapatkan ya waktu kesempatan sholat duha duduk sejenak untuk beristighfar 100 kali, silakan, tidak ada masalah. Tapi yang perlu menjadi catatan itu tidak dikhususkan di waktu duha. Karena sepanjang hari kita ya, mau di pagi hari, di petang hari kita beristighfar. Nah, memperbanyak. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau memang ditanya apakah boleh dibaca, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Itu doa mohon istighfar dan keampunan. Tapi tidak dikhususkan ya dengan jumlah yang seperti itu di waktu selesai sholat duha. Nah, demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yanti yang bertanya dari Sumatera Barat. Ya, baik, sambil menantikan penelpon berikutnya kita bacakan dulu, Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari Saudara Wibowo dari Tuban. Ya, nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, Ustaz, apakah ada doa supaya kita bisa meninggal husnul khotimah? Jazakumullahu khairan. Nah. Terima kasih kepada Saudara Wibowo ya di Jawa Timur, barakallahu fik. Ya, nah, ada doa yang disyariatkan atau kita memperbanyak ya mengucapkan doa tersebut, terutama di waktu kita sujud, yaitu mohon keteguhan kepada Allah, keteguhan hati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semua doa yang kita ucapkan untuk husnul khatimah intinya kembali kepada hati. Di bagaimana husnul khatimah tatkala seorang meninggal dalam keadaan ya bertauhid, beriman, hatinya berada di atas agama Allah, tauhid dan iman. Ya. Itulah husnul khatimah. Nah, oleh karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah dan memperbanyak doa tersebut terutama di waktu sujud agar Allah meneguhkan hatinya di atas agama Allah. Karena bila hati telah teguh, telah kokoh ya di atas agama Allah, maka tentunya dia diwafatkan di atas keadaan yang mulia, di atas kebaikan. Tidak mesti atau tanda husnul khatimah itu berarti dia sholat di waktu sujud dia meninggal. Mudah-mudahan itu menjadi sebagai pertanda. Tapi yang menjadi tanda utama husnul khatimah tatkala seorang meninggal di atas keislaman yang benar. Ya. Di atas tauhid, berpegang teguh dengan akidah yang benar. Di atas sunnah Nabi. Ya. Sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah sampai datang kematian. Nah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ketakwaan sesungguhnya. Janganlah kalian meninggal kecuali janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Allah menginginkan kita meninggal keadaan muslim. Allah menginginkan kita meninggal dalam muslim. Keislaman yang artinya apa? Berserah diri kepada Allah dengan ketulusan tauhid, ya. Dengan ketulusan tauhid, kesolehan amalan kita, ketundukan kepada Allah. Itulah husnul khatimah. Nah, jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun dia berdoa Allahumma ja'al khaira amali khawatimaha. Naam, wa khaira ayyami yawma nalqa. Ya Allah, jadikanlah amalanku yang terbaik penutupnya dan hariku yang terbaik hari tatkala aku berjumpa denganmu. Tidak ada masalah. Allahumma tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Ya Allah, teguhkanlah aku dengan perkataan yang kokoh tauhid di dunia dan akhirat, maka itu juga baik untuk dibaca. Naam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia dan akhirat, dan kebaikan yang paling utama di dunia tatkala kita mengakhiri hidup ini di atas kebaikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi, Saudara Wibowo dari Tuban. Nah. Kemudian Ustadz, kita masih ada waktu di penghujung program malam hari ini. Nah. Ada pertanyaan berikutnya Ustadz, kali ini datangnya dari hamba Allah dari Pekanbaru Ustadz. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya punya permintaan kepada Allah dan saya selalu berdoa walaupun belum terkabul. Saya berdoa terus-menerus dan menunggu lama sampai ketika saya berdoa, saya merasa seperti saya tidak serius dalam berdoa. Hanya sekedar berdoa saja, padahal saya pingin doa itu terkabul, Ustaz. Seperti misalnya doa agar mendapatkan istri yang solehah. Nah. Apakah doa yang seperti ini saya lakukan ini bernilai di mata Allah, Ustaz? Subhanallah, ya. Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Pekanbaru. Selama seorang berdoa, maka tentu dia dalam ibadah. Ya, doa ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita berdoa dan harus yakin Allah mengabulkan doa itu. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan kok ya belum dikabulkan. Ya. Allah pasti mengabulkan, dan bentuk Allah mengabulkan doa seorang hamba ada dengan 3 bentuk, ya, 3 cara. Yang pertama, langsung diberikan di dunia apa yang dia minta kepada Allah. Yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari dirinya berbagai kejahatan, bala, ya, mara bahaya disebabkan doa tersebut. Ya. Dan yang ketiga adalah Allah jadikan doa tersebut sebagai simpanan bagi dia di akhirat kelak. Semuanya dikabulkan. Maka dalam hal ini kita harus ya sabar. Jangan tergesa-gesa. Karena bentuk tergesa-gesaan seseorang di dalam berdoa adalah tatkala dia berdoa kemudian dia mengatakan saya telah terus berdoa, kok belum dikabulkan. Ya. Dia seolah dia memahami dikabulkan doa itu ya Allah berikan langsung kepada dia apa yang dia minta. Ini bentuk tergesa-gesa dalam berdoa. Maka Rasul mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa salah seorang kalian selama dia itu tidak tergesa-gesa. Bentuk ketergesaan tadi adalah ya da'autu falam yustajab li. Saya berdoa belum juga dikabulkan. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi, apakah doa memohon istri yang salihah itu itu juga bernilai di mata Allah atau di sisi Allah? Iya. Tidak ada satupun doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yaitu makna kebaikan urusan dunia dan akhirat kecuali itu diperhatikan oleh Allah.
didengar oleh Allah. Ya, Allah mengatakan, ya, ud'uni astajib lakum. Tidak dibatasi. Doa apa saja, kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi doa memohon kepada Allah untuk mendapatkan ya istri yang salihah. Itu merupakan perhiasan dunia yang paling berharga, bukan duit. Ya. Bukan tahta, bukan harta dan yang lain, adalah mar'atus salihah. Ya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'i al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Ya. Dan sebagai perhiasanlah mar'atus salihah. Kenapa tidak? Pendamping hidup. Kemudian merupakan ibu dari keturunan anak-anak kita. Nah, yang akan melahirkan generasi yang taat kepada Allah, penerus. Kemudian pendamping hidup di sana kedamaian, ketenangan, ketenteraman. Nah, seperti itu. Maka hal yang besar. Ya, maka memohonlah kepada Allah untuk mendapatkan hal itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir Ustaz malam hari ini karena keterbatasan waktu. Baik, kita pilih Ustaz ya. Baik, dari Umu Ismail di Bekasi Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika seseorang bertaubat, apakah harus disebutkan satu persatu dosanya saat taubat Ustaz? Karena saking banyaknya dosa, ini banyak sekali dosa yang dia itu bahkan lupa dan tidak ingat. Apakah boleh kita mencukupkan dengan kata-kata, ya Allah, saya bertobat atas seluruh dosa-dosa yang pernah saya lakukan sejak saat balik. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Syukur. Terima kasih ya kepada Ummu Ismail. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat ya kita, ya, mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Allahumma amin. Menjadi pertanyaan, siapakah yang masih ingat seluruh dosa yang dia kerjakan? Ya, jangankan bertahun-tahun sebelum mulai kita balik, ya, berbuat dosa baru beberapa detik kita telah banyak melupakannya. Subhanallah. Maka teruslah bertaubat kepada Allah. Ya. Jika kita mungkin masih ingat, ya, tidak ada masalah kita menyebut, ya Allah, aku dahulu pernah begini ya Allah, dan seterusnya. Maka ampuni dosa aku ya Allah, maafkan kesalahanku. Jika tidak mengetahui, dan itu yang banyak, dosa yang telah kita lakukan, yang telah banyak kita lupakan, maka memohon kepada Allah untuk ya mengampuni semua dosa kita. Ya, diqqahu wa jillahu, yang tampak, yang tersembunyi, saghirahu wa kabirahu, yang besar dan yang kecil. Naam. Zahirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, kan begitu sebagian hadis, yang tampak dan tersembunyi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan, ya. Jadi itu tentu lebih singkat dan padat. Artinya semua dosa, baik masih kita ingat atau tidak kita ingat, maka itu merupakan tata cara berdoa. Dan begitu juga diajarkan Nabi SAW memohon keampunan terhadap seluruh dosa, yang tampak, yang tersembunyi, yang besar, yang kecil, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, itu jadi satu pertanyaan sekaligus jawaban terakhir Ustaz. Kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat, dan semoga sekali lagi pemirsa kita semuanya bisa mengambil manfaat yang luar biasa dari apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan Fatwa TV Anda bisa akses di website kami fatwatv.id atau di dewanfatwa.com. Kemudian pemirsa, kita juga undang Anda untuk bisa sama-sama bertawun. Kita membantu untuk menyebarluaskan dakwah Islam melalui Fatwa TV di rekening aktif Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di nomor rekening yang Anda bisa simak dan saksikan di layar kaca Anda. Dan jangan lupa kita tunggu konfirmasinya. Kita sampaikan terima kasih sekali lagi atas bantuan, doa dan juga donasi yang Anda berikan untuk kami. Jazakumullahu khairan.
Nah, itu jadi satu informasi akhir. Sampai bertemu kembali pemirsa, insya Allah di live interaktif berikutnya. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai bertemu kembali insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.